Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah billah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang dinul Islam, ya, tentang agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, baik waktu yang kita gunakan dan juga umur kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan, minimal sebagai perkara yang bisa menyeimbangkan antara kelalaian atau bahkan mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita sebagaimana janji Rasulullah SAW, bagi siapa saja yang mau belajar agama ini, Allah akan ganti dengan kemudahan melangkahkan kakinya berjalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu, maka dengan itu perjalanannya itu dia akan jadikan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemudahan untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dalam kitab ini, ya, kita masih belajar tentang fikih salat. Yang kemarin kita sudah bahas tentang syurutus sihhatus shalah, itu syarat sahnya salat. Sekarang kita masuk ke arkanus shalah. Masuk kepada pembahasan arkanus shalah, yaitu rukun-rukun salat. Sama seperti syarat, rukun ini kalau syarat itu dia sebagai sesuatu yang wajib ada sebelum kita melaksanakan salat. Kemudian rukun adalah sesuatu yang wajib ada ketika kita melakukan salat. Jadi rukun itu di dalam salat, syarat di luar salat, rukun itu ada di dalam salat. Itu pengertian yang paling mudah ya, yang wajib kita pahami apa perbedaan antara syarat dan rukun. Syarat dan rukun itu semuanya sama. Tanpa syarat salat sekalipun rukun terpenuhi tidak sah. Ya, itu maksudnya. Kemudian sekalipun kita melaksanakan syaratnya sudah terpenuhi semua, tapi salah satu rukunnya juga tidak terpenuhi, maka tidak sah pula salat itu. Jadi sama-sama wajib ada antara rukun dan syarat. Bedanya syarat di luar, rukun ada di dalam salat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Kemarin yang sudah kita bahas, yang pertama adalah al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaih, yaitu di antara rukun salat yang pertama adalah berdiri dalam salat wajib bagi yang mampu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tegak, dengan lurus, ya. Jadi di dalam ayat ini ada perintah kalau salat itu wajib berdiri. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shalla qa'iman, berdirilah dengan cara berdiri, salatlah dengan cara berdiri. Jadi perintah pertama, perintah awal salat itu wajib dengan cara berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, apabila kamu tidak mampu dengan berdiri baru boleh salat sambil duduk. Fa illam tastati' fa ala dhanbin, kalau tidak mampu juga duduk maka kamu salat dengan tidur, berbaring. Ya, jadi salat itu begitu, tak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu juga dengan isyarat, tidak mampu dengan isyarat disolatkan, ya, seperti itu. Saya sedikit ingin jelaskan solat sambil duduk. Keringanan solat sambil duduk itu tidak berlaku secara mutlak, ya, tidak berlaku secara mutlak. Di sini kita akan jelaskan kesalahan orang yang melakukan solat di atas kursi. Hukum asal solat duduk di atas kursi boleh, hukum asalnya boleh, tapi dengan syarat selapa dia tidak mampu berdiri. Jadi tidak boleh, tidak mutlak boleh, ya. Ini dalam solat wajib. Jadi dalam solat wajib
Sholat dalam keadaan berdiri adalah rukun, wajib dilaksanakan. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Berbeda dengan sholat sunat. Kalau sholat sunat, apapun sholatnya, ya, sholat sunat boleh dengan berduduk secara mutlak, tapi dia akan mendapatkan pahala separuh konsekuensinya. Sekalipun dia tidak sakit, tetap sah sholatnya. Karena Nabi juga begitu, sholat tahajud Nabi kadang-kadang juga duduk. Ya, kadang-kadang juga duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam sholat wajib, ijma ulama wajib dalam keadaan berdiri. Siapa yang dia bergaya-gaya sholat wajib, gaya doh, ya, siapa padahal mampu berdiri, tidak sah sholatnya. Orang yang sholat dalam yang dibolehkan, orang yang sholat di atas kursi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang ini tidak bisa ruku, tidak bisa melaksanakan ruku. Tiga kemungkinan. Yang pertama adalah tidak bisa berdiri sama sekali, ya, maaf ya. Tiga kemungkinan. Yang pertama, orang itu tidak bisa berdiri sama sekali. Yang kedua, orang itu tidak bisa ruku dengan sempurna dengan cara berdiri, kecuali dia duduk di atas kursi. Yang ketiga, orang itu tidak mampu ruku sekaligus sujud, ya, dengan keadaan yang sempurna, kecuali dengan menggunakan kursi. Ya, ya, saya mau praktekkan dulu. Saya minta tolong kursi satu. Ini mic siapa ini? Sholat di atas kursi. Ingat ya, sholat hukum asal sholat itu berdiri, wajib berdiri. Nah, kemungkinan yang pertama, orang itu tidak mampu berdiri sama sekali. Kalau orang sholat di atas kursi, dia tidak mampu berdiri sama sekali, maka boleh secara mutlak dari awal dia duduk di atas kursi. Dia melakukan takbiratul ihram langsung dengan cara duduk, karena dia tidak mampu berdiri. Ini boleh, karena dia uzur untuk berdiri. Allahu Akbar. Boleh. Kemudian dia ruku dengan agak rendah sedikit, kembali lagi dari ruku tidak, kemudian sujud. Sujud usahakan jangan taruh di kurang sempurna dalam taruh di paha, diletakkan di luar, karena posisinya harus beda dengan ruku. Kalau tangan masih di sini, itu sama dengan ruku gerakannya. Ya. Sekalipun harus ada beda antara ruku dan sujud, harus ada rendah. Maka tangan diginikan. Begitu juga ketika ruku di atas di bawah lantai. Jangan ruku kemudian sujud lagi begini lagi. Agar biar terlihat beda antara ruku dan sujud, di samping dia rendahnya dikeluarkan tangannya. Seolah-olah menutup lantai seperti itu. Ini cara pertama, orang yang tidak mampu berdiri sama sekali. Sudah pernah dia langsung takbiratul ihram dengan cara itu. Kemudian yang kedua, kalau orang itu tidak termasuk orang yang tidak bisa ruku dengan sempurna dengan begini, umpamanya begini rokaat, maka dia tapi masih bisa berdiri, wajib dia lakukan takbiratul ihram dengan berdiri, karena ini rukun. Ya, karena ini rukun. Tidak boleh dia langsung duduk, main sini dengan kursi duduk, Allahu Akbar. Tidak sah sholat itu, karena dia kurang satu rukunnya, yaitu berdiri. Berdiri ini rukun, tidak boleh. Maka yang wajib bagi dia, kalau dia masih mampu berdiri, Allahu Akbar. Kemudian ketika ruku dia tidak mampu seperti itu, ya Allahu Akbar, ruku ya. Nah, karena dia masih mampu berdiri, wajib dia tidak berdiri lagi. Sami Allahu liman hamidah. Tidak sami Allahu liman hamidah lagi sini. Karena dia masih mampu berdiri. Karena dia tidak wajib berdiri, sama seperti takbiratul ihram tadi. Wajib dia berdiri. Ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, orang yang tidak mampu sujud di lantai, umpama di lokasi. Nah, tapi dia masih bisa ruku dengan berdiri, maka wajib ruku dengan berdiri. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ibarat untuk doa karena dia masih rukuk sempurna bisa. Sami Allahu liman hamidah. Baru dia sujud baru boleh duduk. Allahu Akbar. Jadi cara maka kalau yang gaya-gayaan saja datang sholat wajib dari rumah lampat, ya, saya sudah sering melihat ini ada di sini. Makanya saya perlu mengingatkan. Dari rumah dia bisa jalan dari rumah sampai di masjid ambil kursi sholat wajib. Kalau sholat sunat pahala separuh boleh pahala separuh. Dari awal sampai akhir boleh langsung duduk. Ya, kadang juga Nabi duduk dulu, pas mau rukuk berdiri sebentar baru rukuk. Cara Nabi itu kadang berdiri dulu, ya berdiri lama baru duduk lagi Nabi. Kadang begitu. Boleh mana itu sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Kebanyakan kita jalan dari rumah. Apa main dari rumah? Biar kita imam takbir terus. Allahu Akbar. Tidak sah sholatnya. Bukan satu mazhab yang mengatakan ini. Ini sudah ijma' ulama. Ya. Sepakat tidak ada yang berselisih tentang bahwasanya rukun ini adalah berdiri dan wajib seorang melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya, wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri dengan cara berdiri. Ini kaitan dengan sholat yang dulu. Kita kembali lagi ke laptop ya. Besok kursi sekolah. Ini rukun yang pertama ya, yaitu sholat dengan cara berdiri. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini juga termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat. Ya, siapa yang tidak melaksanakan takbiratul ihram tidak sah sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, ini juga ijma' para ulama tentang ini. Tidak ada yang berselisih kalau takbiratul ihram. Nabi SAW mengatakan miftahus sholatit tahur, yang membuka sholat itu adalah kunci sholat itu adalah bersuci. Ya. Wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkan sholat adalah takbir, maksudnya yang memulainya takbir. Ya. Wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya yaitu atau maksudnya yang mengakhirkannya adalah salam. Ya, ini diantara sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya takbiratul ihram adalah rukun diantara rukun-rukun salat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk salat, nah berdiri ya. Apabila kamu berdiri untuk salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Maksudnya di sini adalah takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram ini adalah menjadi rukun di antara rukun-rukun salat yang ada. Tidak boleh kita datang umpama imam ruku langsung ruku. Imam sujud masuk langsung sujud, tidak. Ya, kemarin ada yang tanya ya setelah selesai kita kajian, loh bagaimana dengan hadis sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dari di masjid sudah ruku dari jauh. Ya, hadis itu harus dibawa kepada hadis ini, yaitu sahabat itu sudah melaksanakan takbiratul ihram dari luar masjid. Kemudian dia ruku, baru jalan sambil ruku. Ya. Dia ruku baru jalan sambil ruku. Ya. Ini cara memahami para ulama. Bahkan dalam akhir hadis Nabi mengatakan kepada sahabat ini, ya Abu Bakrah ya, Abu Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Hadis beliau menasihati Abu Bakrah itu yang datang Allahu Akbar langsung takbir di belakang langsung jalan itu sambil ruku dia langsung masuk shaf. Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah menjaga semangatmu tapi jangan ulangi, kata Nabi, jangan kau ulang. Ya, maksudnya apa? Masuk dulu di shaf, yang paling baik itulah masuk dulu di shaf, niat takbiratul ihram baru ikuti imam. Seperti itu. Jadi cara yang benar. Kemudian takbiratul ihram ini ada 3
cara, kata para ulama ada 3 cara, yaitu boleh dengan mengangkat tangan, boleh dengan mengangkat tangan bersamaan dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Ini cara pertama. Atau cara kedua, takbir dulu baru angkat tangan Allahu Akbar, boleh. Atau angkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar, angkat tangan dulu baru takbir Allahu Akbar, boleh. Tiga cara ini boleh. Ya, boleh. Meskipun yang paling afdal adalah bersamaan takbiratul ihram dengan angkat tangan Allahu Akbar. Itu cara yang paling afdal. Ya. Kemudian takbiratul ihram ini bukan angkat tangannya ya, tapi ucapan itu maksudnya Allahu Akbar itu. Ya. Yang perlu juga dicatat di sini adalah, yang perlu menjadi perhatian adalah, terutama yang jadi imam ini, takbiratul ihram beda dengan takbiratul intiqal. Saya praktekkan ya, takbiratul intiqal lagi. Kalau takbiratul ihram boleh dengan 3 cara. Tiga-tiganya boleh. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Takbir dulu pertama. Yang ketiga Allahu Akbar. Tiga cara benar. Tapi beda dengan takbir intiqal. Takbir intiqal, karena pengertiannya takbir intiqal ini pengertiannya adalah takbir perpindahan gerakan. Maka tidak sah takbir itu kecuali harus ada pada dua gerakan itu. Contoh takbir intiqal yang pertama adalah umpama dari berdiri di ruku. Ya, ada 3 takbir yang ada 2 cara. Ada cara yang tidak sah takbirnya, yaitu takbir dulu Allahu Akbar. Kata para ulama, sepakat ulama tidak sah takbir intiqal yang seperti ini. Jadi takbir dulu baru bergerak keluar. Sebab itu tidak dinamakan takbir intiqal, tapi dinamakan takbir qiyam, takbir berdiri. Kalau itu takbirnya adalah berdiri. Itu cara pertama, tidak sah cara ini. Cara kedua yang tidak sah Allahu Akbar, tidak sah juga. Gerak dulu baru takbir, tidak sah. Mana yang sah takbiratul intiqal? Yang sah takbiratul intiqal itu adalah pada 2 gerakan itu harus dipenuhi oleh takbir. Paling tidak separuhnya. Jadi tilawah di salah satu gerakan saja. Ulama ini sepakat ulama tidak sah takbir seperti itu. Yang tidak sah tadi 2. Bagaimana cara yang sempurna? Cara yang sempurna bergerak dulu sedikit takbir sebelum sampai atau berhenti. Cara yang sempurna. Sekalipun boleh dari takbir sampai boleh. Tapi yang paling sempurna gerak sedikit dulu. Dia lalu berdua-dua. Dan yang penting pada 2 gerakan itu. Contoh, setelah baca Al-Fatihah, baca surat Allahu Akbar. Itu yang benar. Itu yang benar, sah itu. Kaidah itu sholat sendiri, sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Nah sekarang sholat berjamaah bagaimana makmum itu bisa setelah imam itu Allahu Akbar, kadang-kadang ada yang bersama dengan imam, kadang-kadang menunggu imam. Nah apa kira-kira yang apa yang pas? Para ulama juga membahas itu. Para ulama juga, tapi para ulama mayoritas ulama mengatakan tidak ada kaitan dengan makmum. Artinya tidak ada unsur seseorang itu boleh bergerak dulu baru takbir hanya gara-gara biar tidak diserupai makmum. Itu jawaban para ulama. Jadi yang tetap dilakukan adalah rukun sebagaimana yang disampaikan. Isyarat lain ini kalau kurang arah menjadi maksudnya. Jadi ya harus belajar. Jangan imam saja, makmum juga harus belajar sholat. Makanya para ulama sudah menjawab pertanyaan itu. Bagaimana bila seorang imam beristihad? Ada pertanyaan itu. Bagaimana seorang imam ini beristihad? Karena ada ulama 1-2 makmum yang sama makmum lalu imamnya bahkan lebih dulu gitu. Bagaimana?
apakah boleh imam ini gerak dulu baru takbir? Kata para ulama tetap tidak boleh, karena konsekuensinya tidak sah takbir. Tidak sah takbir ini ada 4 mazhab ya. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak sah, tapi tetap takbirnya tidak sah, tapi kurang sempurna, karena 3 mazhab ini mengatakan takbiratul intiqal itu sunnah. Tapi bagi mazhab Hambali, mereka mengatakan takbiratul intiqal dan juga takbir iftitah tadi, takbiratul ihram sama-sama wajib. Maka ada 2 pendapat dalam mazhab Hambali, ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat, pecah juga, sekalipun mereka sepakat mengatakan wajib ya, yang takbiratul intiqal tadi harus sempurna tadi, tapi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kalau salah dia melakukan tidak sah takbirnya, tapi sah sholatnya, berdosa dia. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan berdosa dan sholatnya tidak sah. Hati-hati. Mazhab Hambali ya. Namanya sholat berjamaah kita ikuti imam. Tapi kalau tidak imam ini kalau kita yang tidak bagi saya imam. Tahu ya imam sholat kita itu mana yang benar. Kalau benar itu dia mampu benar. Tidak selamanya mungkin banyak mampu. Kalau kita bertemu ke kiri, aku salah itu. Tapi kalau menilai sholat berjamaah itu bukan itu. Kata saya Kesalahan imam tidak ditanggung makmum, tetap dia sendiri yang salah, dosanya dia. Kesalahan imam tidak ditanggung oleh imam. Maksud saya gerakan makmum ini ketika imam memimpin sholat pada saat mana imam. Oh ya. Itu pertanyaan yang lain ternyata. Pertanyaan tadi, kapan makmum bergerak? Ya, ulama mengatakan makmum bergerak ketika ucapan ba. Allahu Akbar. Pas harus selesai bar bergerak. Jangan kan kita kan sebagian sholat terus lawan imam kan. Sebetulnya. Ya, dia lihat di depan masa lihat imam sholat, imam sebelah kanan dia lihat ke kanan. Kalau imam di depan kopi lumayan nih, memang boleh. Jadi ada 2 pendapat tentang di mana pandangan sholat ini, apakah di tempat sujud atau di depan. Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan di depan, ada yang mengatakan di bawah tempat sujud. Tapi tidak ada yang mengatakan di samping. Allahu Akbar, gitu tidak ada. Nah, termasuk ini ya, takbiratul intiqal tadi tidak sesederhana. Termasuk ada yang perlu diperhatikan oleh kita juga ketika bangun dari sujud kemudian berdiri, itu panjang, itu harus panjang dia. Ya, harus. Saya kasih contoh ya. Ya, ini sujud. Maka harus dia antara sujud dan berdiri itu harus ada ucapan takbir, sekalipun tidak dari awal, tapi ada di antaranya, di antara keduanya. Allahu Akbar. Nah, itu yang sempurna. Di luar lagi itu. Allahu Akbar. Tidak sah takbir, karena dia tidak ada di antara keduanya. Tidak sah takbir itu. Kemudian kalau ada yang mengatakan, ini persoalan lagi, bagaimana kalau takbir kan terlalu panjang? Allahu Akbar. Para ulama menjawab ketika menjelaskan masalah ini, para ulama menjawab mentajwidkan takbir dan ucapan-ucapan yang lain tidak wajib kecuali dalam bacaan Al-Quran. Artinya tidak salah ya. Imam yang membaca takbirat panjang itu tidak salah. Karena mentajwidkan itu adalah ketika membaca Al-Quran. Maka tidak wajib, tidak harus tajwid baca hadis, termasuk takbir tadi. Ya, mentang-mentang dai apa saja tanah tajwid itu kone ajan jadi sak dondo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang baik, harum banget Allahu Akbar. Sama semua. Ya. Padahal tidak benar juga. Itu kalau tajwid itu berlaku bacaan Al-Quran, lain ajan, lain cumbukan untuk bahasa Arab dari tajwid. Walau dolin itu ya. Seperti itu. Jadi ini perbedaan antara takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Jadi wajib harus kita ketahui takbir intiqal juga tidak boleh ya, tidak boleh dalam salah satu gerakan saja. Jadi takbir itu harus ada pada 2 gerakan itu. Ponis seperti ini. Umpama dari tengah ya, kita mau ruku nih, kita
Kita mau ruku, Allahu Akbar. Itu masih sah itu karena untuk warat antara penghubung keduanya. Yang tidak boleh sama sekali itu dua tempat. Allahu Akbar. Nah, salah, tidak sah. Atau Allahu Akbar. Itu bukan takbir intiqal namanya, tidak sah. Ya, seperti itu. Bahkan dalam videonya Syekh Asy'air hafizahullah yang saya tonton itu, ini beliau termasuk salah satu ulama sekarang ya, ulama fikih ya, andalan di Saudi hari ini ya, Syekh Asy'air ini. Beliau kajian fikih luar biasa. Beliau bahkan mengatakan tidak sah. Ya, belum madhabnya Hambali tapi beliau memilih yang tidak sah kalau salah takbir intiqal tadi. Sekalipun kalau jumhur salafnya madhab Hambali mengatakan tidak sah takbirnya, dia berdosa tapi tetap sah sholatnya. Itu kalau mayoritas. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak sah takbirnya, tidak sah sholatnya. Ya, makanya ini kita hati-hati. Kemudian rukun yang selanjutnya, setelah takbiratul ihram adalah qiraatul Fatihah fi kulli raka'ah. Ya, qiraatul Fatihah fi kulli raka'ah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi ini wajib ya. Adalah rukun di antara rukun-rukun solat. Maka kalau solat kita tidak membaca suratul Fatihah, ya maka tidak sah solat kita. Ana lupa ya kemarin, tidak apa-apa ana ceritain kejadian ini di masjid kita sana. Ada mahasiswa solatnya begini. Takbiratul ihram, kemudian takbir itidalnya tuh. Sami Allahu liman hamidah, kembali dari ruku ya. Tangannya tidak begini seperti sebagaimana kita, ya. Dia begini, Allah. Sama lah Ultraman ya kayak. Ya, jadi sanadnya sampai kepada Ultraman ini. Allah Akbar. Ya. Dia baca. Kemudian qadarullah, karena anak saat itu ada soft yang belakang. Itu Pak Imamnya tuh yang duduk. Imam Mahasiki ya. Beliau enggak tahu karena beliau imam di depan, anak di belakang saksikan. Qadarullah terlambat datang. Kemudian pas Sami Allah liman hamidah, Sami Allah. Yang ini yang lebih lama. Jadi ucapan Sami Allah liman hamidahnya lebih lama dibanding bacaan Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihah sebentar, Allahu Akbar. Sempurna Al-Fatihah langsung ruku. Pas Sami Allah liman hamidah, tengok ke kanan dulu. Kemudian saya sepakat, saya panggil Pak Imam. Tanggung jawab antum imam lah, saya bilang. Salat sunat ceritanya dia tadi. Saya kumpulkan, saya juga khawatir kalau saya sendirian. Saya kumpulkan beberapa orang main-main. Antum enggak? Tahu kampungan saya enggak? Saya bilang, "Oh, Romo Ustaz aneh." Akhirnya setelah selesai salat kita dekati. Dia punya cerita aja, boleh langsung biar ya. Kenapa salatnya seperti itu? Saya ini bahasa Bojo, madaki baru biaqra, bi hadis ini sih. Oh, ya. Cucu saya ini cucu Rasulullah guys ya. Dari pihak sanad-sanad. Sanadnya fulan guys ya. Hakikatnya cara ini kamu dapat dari mana? Ya dari sanad-sanad tadi guys ya. Ya, akhirnya saya bagaimana cara menguji orang ini, saya pikir dulu. Akhirnya antum yang katakan sudah biya hadis, baca aja hadis innamal a'malu binniyat, hadis niat. Ya, di situ mulai dia kau dia.
Tiluan hafal hadis ternyata. Katanya dia hadis. Tipunya ini dia hadis loh, ti hafal hadis gitu. Ya, akhirnya lama-lama dia mengaku si Romo itu dore guys ya. Yang khawatir mungkin tak ada beringu nah. Tapi dia agak ngotot juga pada saat itu. Iya. Ya. Dua jari. Iya, bukan satu. Kalau satu kondisi dua ya. Dari Allah. Ada begini lagi ya. Pasti Ultraman pasti. Aku nggak keluar satu kelas. Ultraman. Tata cara sholat Ultraman bukan tata cara sholat Rasulullah. Tapi Pak sudah hilang anak ini, sudah hilang. Dan enggak kelihatan lagi di masjid. Kombi wa taubat, kombi ni laut tapi kombi. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya sebelum azan. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah qiraatul Fatihah fi kulli rakaat. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Maka wajib ini sebagai di antara rukun-rukun salat juga adalah membaca Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibadah bin Somit, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada salat di sini maksudnya tidak sah. La tasihu, tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Sudah jadi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man sholat sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitabi, barang siapa yang melakukan sholat dan dia tidak membacanya Al-Fatihah di dalamnya, fahiya khidaj, maka sholatnya terputus, rusak atau terputus. 3 kali Nabi mengatakan hidaj, ghairu tamam. Tidak sempurna, maksudnya tidak sah. Kata para ulama, kata ghairu tamam di sini tidak sempurna salatnya. Nanti insya Allah kita akan rinci lagi pembahasan tentang Al-Fatihah ini pada pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita cukupkan sekian karena sudah ada masuk waktu isya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.